Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Pak Guru harap kalian pada hari ini dalam keadaan sehat. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 7. Selamat berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan bahas masih di bab 2, yaitu norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, minggu lalu kita telah membahas macam-macam norma di masyarakat dan juga akibat atau sanksi bagi pelanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemarin telah kita bahas bagaimana saja dan bentuk-bentuk sanksi seperti apa yang didapat bila seseorang melanggar norma. Nah, pada pagi hari ini dia yang kita akan bahas. Tujuan pelajarannya adalah menunjukkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas nanti perilaku-perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Nah, baik di lingkungan keluarga, bagaimana bentuk perilaku sesuai dengan norma, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, anak-anakku sekalian, dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan dan perhatikan baik-baik tayangan dari slide demi slide, biar apapun yang kita lakukan, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Untuk itu, mari Pak Guru ajak, dengarkan dan perhatikan. Ini dia materinya yang kita akan bahas pada pelajaran kita pagi hari ini. Oke, baik anak-anak kelas 7, ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan ketiga di bab 2 pada pagi hari ini, yaitu perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau kalian lihat di gambar background slide ini adalah kelima pemimpin tokoh agama yang sedang berdoa bersama. Pada pagi hari ini kita akan bahas nanti bagaimana bentuk-bentuk perilaku norma itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia yang pertama nanti dalam kehidupan keluarga seperti apa, nanti kita akan bahas. Dan yang kedua nanti di kehidupan di sekolah seperti apa, bentuk-bentuk perilaku yang sesuai dengan norma. Dan yang ketiga dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah bentuk atau perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, mari dengarkan baik-baik dan perhatikan slide demi slide yang Pak Guru tayangkan. Yang pertama yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah perilaku sesuai norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Oke, ini dia contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga. Ya, ini dia. Kalau kalian perhatikan gambar di background ini adalah ada satu keluarga yang sedang menikmati makan bersama seluruh anggota keluarga dengan penuh keceriaan. Nah, ini dia contoh perilaku yang pertama adalah yang sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga adalah berperilaku sopan. Artinya yang pertama ini adalah kita sebagai sama anggota keluarga dalam keseharian kita harus selalu berperilaku sopan, yaitu dari tutur kata selalu sopan dan juga dari kelakuan. Kita diharuskan pada siapa saja sama anggota keluarga harus membiasakan diri berperilaku sopan. Nah, yang kedua adalah dalam kehidupan keluarga adalah mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama. Artinya sama anggota keluarga juga harus turut berpartisipasi dalam pekerjaan rumah yang telah disepakati. Misalnya mengepel, mencuci, baik cuci piring, mencuci pakaian, dan juga bersih-bersih rumah. Nah, artinya kalian di rumah harus membiasakan
juga membantu ya sesama anggota keluarga di rumah dalam mengerjakan semua pekerjaan rumah. Kerjakan sesuai dengan apa yang memang kamu bisa kerjakan. Nah, itu dia. Yang kedua adalah sesama anggota keluarga kita harus saling ya bahu membahu atau ikut berpartisipasi terutama dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama. Nah, yang ketiga adalah taat kepada perintah orang tua. Artinya kita sebagai anak kalau di rumah kita harus taat ya pada perintah orang tua, baik itu ibu ataupun bapak. Nah, karena apapun yang namanya orang tua pasti ingin anaknya menjadi yang terbaik. Makanya tugas orang tua menasihati kedua putra putrinya di rumah, dan juga kita sebagai anak kita harus taat apa yang menjadi perintah orang tua. Nah, itu dia yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga. Yang keempat adalah saling menyayangi antara sesama anggota keluarga. Nah, ini juga yang keempat ini adalah kita sesama anggota keluarga di rumah kita harus bisa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai satu dengan yang lain. Nah, artinya biar terciptanya suasana yang kondusif di rumah, nah sesama anggota keluarga itu harus bisa saling menyayangi. Nah, itu keempat contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga. Masih ada banyak yang lain, misalnya berdoa bersama sama anggota keluarga. Itu juga penting, kita doa bersama, atau rekreasi bersama sama anggota keluarga. Jangan sampai orang tuamu atau saudara-saudarimu yang lain ingin rekreasi bersama tapi kamu malah tidak ikut karena ada janji mungkin dengan temanmu sendiri yang hanya kamu pergi sendirian. Nah, itu juga tidak boleh, tidak baik. Sama anggota keluarga kita juga harus bisa memberikan waktu kita, quality time untuk keluarga. Nah, itu dia beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan keluarga. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah. Ya, kita sebagai warga sekolah, kita juga harus tahu bagaimana bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di belakang itu adalah beberapa siswa-siswi yang sedang mengibarkan bendera di sana. Nah, itu juga adalah bagian daripada bentuk perilaku siswa dalam kehidupan sekolah sesuai dengan norma. Nah, ini dia yang pertama adalah menaati peraturan tata tertib sekolah. Nah, dalam hal ini kita sebagai warga sekolah kita harus menyadari pentingnya menaati suatu peraturan ataupun tata tertib yang ada di sekolah, karena peraturan itu dibuat di sekolah untuk dijalankan bersama demi menjaga ketertiban di sekolah. Misalnya tertib dalam waktu datang, dalam berpakaian. Nah, itu juga bentuk perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah. Oke, yang kedua adalah ikut partisipasi menjadi petugas upacara bendera. Nah, seperti background yang ini yang tadi Pak Guru sampaikan, ya kita juga kalau dimintai untuk menjadi petugas upacara kita harus selalu siap, jangan menolak. Nah, ini juga adalah bentuk partisipasi kita sebagai warga sekolah yang sesuai dengan norma, baik menjadi petugas ataupun menjadi peserta upacara dan upacara dengan baik yang hikmat biar dapat bermanfaat. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tidak terlambat datang sekolah. Nah, ini juga artinya kita sebagai siswa
datang ke sekolah itu harus tepat waktu, terutama jam datang, jam keluar main, jam masuk juga, ataupun jam pulang sekolah. Ya kita harus ya sama-sama memperhatikan waktu, disiplin ya, biar pada saat datang jam berapa yang telah disepakati sekolah, jam seperti itulah kalian tiba di sekolah. Itu dia perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah. Nah, yang berikutnya adalah, nah sebagai warga sekolah kalian tentunya tidak boleh yang namanya berjudi. Nah, tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh menggunakan obat-obat yang dilarang atau narkoba ataupun obat-obatan jenis lainnya yang dilarang dikonsumsi kalian sebagai siswa, ataupun membawa minuman-minuman keras untuk bermabuk-mabukan di sekolah. Nah, itu tentunya tidak boleh, dilarang. Dan juga ada beberapa bentuk atau perilaku yang sesuai dengan norma di kehidupan sekolah, misalnya bergaul dengan teman sesama tanpa harus membeda-bedakan agama di sekolah, ya, menjaga tutur kata yang baik sesama teman di sekolah, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman di sekolah, dan masih banyak yang lain. Nah, itu dia perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan di sekolah. Oke, kita lanjut. Oke, baik, yang ketiga yang kita akan bahas di pagi hari ini adalah perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kalian perhatikan di background seperti ini adalah ada sejumlah anggota masyarakat yang sedang kerja bakti bersama membersihkan selokan air. Nah, ini dia bentuk-bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang pertama itu adalah mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, maksudnya adalah kalau kita telah sepakati, telah kita berjanji di hari tertentu untuk melakukan kerja bakti, nah kita juga harus taat, ya harus menghargai apa yang telah menjadi kesepakatan ataupun dalam melakukan sesuatu di tempat kita tinggal. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Ya, seperti yang ada di background itu, artinya kita semua dituntut untuk ikut ya berpartisipasi dalam membersihkan lingkungan, baik itu saluran air, membersihkan sampah-sampah, ataupun ya kerja-kerja bakti yang sifatnya adalah untuk kebaikan bersama di lingkungan tempat kita tinggal. Nah, yang ketiga adalah kita diminta untuk berpartisipasi dalam menjaga siskambling. Nah, artinya kita sebagai warga masyarakat, kita juga harus ikut ambil bagian dalam sistem keamanan lingkungan. Misalnya ya ikut ronda yang telah dijadwalkan bersama, ataupun menjaga kompleks agar jauh dari ancaman-ancaman maling. Nah, ini dia ketiga untuk perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam artian kita sebagai warga masyarakat yang tentunya harus kita berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan apapun bentuknya di masyarakat di mana kita berada. Nah, itu dia adalah bentuk-bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan masih banyak yang lain seperti menjaga ketenangan, silaturahmi dengan saudara-saudara yang sedang merayakan hari raya tertentu di masyarakat. Yang lain juga kita harus bisa menghargai tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat setempat. Itu semua adalah bentuk perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, kita lanjut. Oke, yang keempat, materi kita pada pagi hari ini yang kita akan bahas adalah
perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau kalian perhatikan di gambar itu, di background ini, itu adalah ya beberapa warga dan juga kendaraan-kendaraan yang sedang ya berada di jalan raya. Ada beberapa pejalan kaki yang mencoba menyeberang di zebra cross, dan kendaraan yang sedang melintas dipaksa untuk berhenti. Nah, ini adalah bentuk perilaku juga sesuai dengan norma di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dia yang pertama itu adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, seperti yang ada di gambar itu, ya kita sebagai pengendara, baik itu sepeda motor ataupun pengendara mobil, di jalan kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas yang telah dijadikan aturan-aturan bersama. Dan juga bagi pengendara sepeda motor, kalau sedang mau berpergian, jangan lupa menggunakan aksesoris yang lengkap, yang pasti surat-surat motor juga harus dibawa. Nah, itu dia bentuk yang pertama adalah mematuhi peraturan lalu lintas demi kebaikan bersama. Nah, karena bayangkan kalau dalam perjalanan atau di jalan semua orang tidak menaati lalu lintas, kira-kira apa yang terjadi? Aku yakin di jalan itu pasti terjadi tabrakan di mana-mana. Nah, makanya kita dituntut sebagai warga negara, kita harus mematuhi dan menaati yang namanya peraturan lalu lintas demi keselamatan dan juga kebaikan bersama. Nah, karena apapun itu, keselamatan itu adalah nomor satu dalam perjalanan. Yang pertama. Yang kedua adalah memiliki dan menerapkan budaya malu. Nah, misalnya malu buang sampah sembarangan ya di jalan, malu membuang ludah sembarangan. Nah, malu kalau tidak tertib, ya malu kalau kencing-kencing atau buang apa-apa di jalan yang membuat akhirnya jalan itu dikotori atau tidak bersih, bau. Nah, artinya kita sebagai warga negara yang baik adalah kita harus menerapkan ya budaya-budaya malu melakukan sesuatu kalau melakukan hal yang salah. Ya, tertib, menaati semua tertib atau peraturan-peraturan yang ada, dan juga kita harus membiasakan budaya-budaya bersih. Jangan sampai melintas di berjalan di mana-mana buang sampah sembarangan, bekas-bekas makanan buang begitu saja, buang tisu pada saat perjalanan. Nah, itu adalah bentuk perilaku-perilaku yang tidak diharapkan pada saat atau tidak sesuai dengan norma yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita semua, anak-anak saja, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki dan menerapkan ya budaya tertib dan juga budaya bersih, baik dalam berpergian atau dimanapun kalian berada. Yang kedua dan yang ketiga adalah tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Nah, ini kebiasaan mungkin kalian pernah temukan di tempat kalian tinggal. Terkadang ada beberapa masyarakat yang ya main hakim sendiri terhadap suatu permasalahan atau suatu konflik yang terjadi. Misalnya ada orang yang sedang kemalingan atau orang yang mungkin melakukan sesuatu yang kita belum tentu tahu apa masalahnya, kita tiba-tiba menangkap, tiba-tiba melakukan penganiayaan atau pemukulan yang serius. Itu tidak boleh. Artinya kita sebagai warga negara, apapun bentuk permasalahan seseorang itu diselesaikan dengan cara yang manusiawi atau dengan ditindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Nah, itu dia bentuk perilaku yang sesuai dengan kehidupan norma dalam berbangsa maupun bernegara. Dan masih banyak ya bentuk-bentuk perilaku yang lain di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya membayar pajak sesuai dengan waktu, membayar listrik sesuai dengan waktu, membayar PDAM, atau membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan waktu, dan juga masih banyak yang lain. Nah, itu dia adalah bentuk perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, baik anak-anakku, anak-anak kelas 7, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini di materi perilaku sesuai dengan norma dalam berbagai kehidupan, baik itu di keluarga, sekolah, dalam masyarakat tempat kita tinggal, maupun dalam kompleks berbangsa dan bernegara. Oke, sampai sini dulu, dan Pak Guru tetap mengucapkan mohon maaf bila dalam pembuatan materi ini ada suara-suara yang mengganggu, atau ada penjelasan Pak Guru yang kurang lengkap, atau yang kalian tidak pahami. Mohon maaf atas segala keadaan atau mungkin suara-suara yang mengganggu dalam rekaman pembelajaran ini. Dan kalau memang masalah materi yang kurang paham atau belum dimengerti, kalian boleh tanyakan nanti di GCR. Dan Pak Guru tetap berharap kalian tetap di rumah, tetap belajar, jangan lupa kerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru yang telah diberikan, lihat waktunya, dan juga tetap jaga kesehatan kalian. Dan akhirnya Pak Guru menyampaikan sampai jumpa dan mohon maaf atas segala kekurangan yang Pak Guru dalam pembuatan video ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam sehat.